Halo anak-anak, apa kabar? Tetap semangat ya. Kita sudah masuk di pembelajaran tema 7. Kita belajar tentang perkembangan teknologi. Subtema 1. Perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran kedua. Mari belajar dengan penuh semangat ya anak-anak. Nah, anak-anak perhatikan. Ini ada Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Anak-anak, apakah kalian pernah makan ikan bandeng? Nah, esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Baik anak-anak, sekarang kita baca sama-sama ya tentang cara pembuatan bandeng presto. Ya, bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Anak-anak, inilah yang dinamakan teknologi produksi pangan. Jadi ya, bandeng yang tadinya kalian tahu nggak, bandeng itu durinya sangat banyak ya. Banyak orang yang tidak terlalu suka dengan bandeng, tapi dengan dikelola dengan menggunakan panci presto lalu dibungkus, dikemas sehingga bandeng ini bisa dinikmati dengan lebih nikmat ya. Apalagi bisa bertahan hingga 3 bulan karena dengan menggunakan plastik tahan udara. Jadi anak-anak, tadinya bandeng yang banyak durinya karena sudah dengan dikelola menjadi bandeng presto yang enak, siapa saja pasti suka ya kan. Nah anak-anak, kumpulan kalimat yang diberi warna yang berbeda disebut paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Nah ini anak-anak, ada gambar hijau, ini paragraf ke-1. Lalu yang gambar merah ini adalah paragraf kedua. Dan yang warna biru ini paragraf ketiga. Ya anak-anak, jadi biasanya paragraf itu biasanya tulisannya agak menjorok ke dalam. Tapi ini menggunakan warna ya anak-anak ya. Supaya tahu batas paragrafnya antara paragraf 1 dan paragraf 2 ataupun paragraf ketiga. Nah, sekarang lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto tadi. Nah, anak-anak, di sini ada peta pikiran namanya nih ya. Jadi teks bandeng presto tadi menceritakan tentang pembuatan bandeng presto. Nah, pada informasi yang pertama, paragraf pertama tadi, bandeng presto itu dimasak menggunakan panci presto. Lalu yang kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Informasi yang ketiga, kemasan bandeng presto menentukan daya tahan ikan. Nah anak-anak, ini ada selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju kolam renang. Mereka mau belajar berenang. Nah anak-anak, ini nanti kalian belajar PJOK bersama Ibu Sri ya. Miss akan lewati, Miss lanjutkan pelajaran yang selanjutnya.
Nah, anak-anak, kalau ini adalah kita lanjutkan langsung ke muatan PPKN. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Ya, jadi anak-anak, setiap orang itu memiliki kebiasaan atau kegemaran yang berbeda-beda, anak-anak ya. Jadi, dari perbedaan itu kita harus menghargai dan menghormati perbedaan yang diri kita dengan orang lain. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Nah, anak-anak, ini adalah bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Nah, di sini ada tabel, tuliskan daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas, anak-anak. Ada jenis makanan. Nah, jenis makanan tadi kalian boleh tulis di situ ya. Apa saja? Yang pertama adalah ayam goreng. Nah, ayam goreng. Lalu sosis ya. Sosis itu dari daging biasanya ya. Diolah menjadi sosis. Kemudian manisan buah, daging kornet, roti, dan susu instan. Makanan apa yang paling kamu sukai? Sekarang tanyakanlah makanan kesukaan temanmu atau gurumu. Wawancarai 3 orang teman dan 2 orang guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Ya, karena kita tidak ada di sekolah ya, tidak di lingkungan sekolah, kalian bisa mewawancarai saudara kalian ya, yang ada di rumah, atau boleh juga papa dan mama kalian. Nah, setelah kalian mengisi tabel yang disediakan tadi, apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Nah, anak-anak coba amati apakah jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarmu itu ternyata sama atau berbeda. Ya, biasanya yang disuka itu biasanya berbeda ya, anak-anak ya. Jadi ini berarti setiap orang itu memiliki kebiasaan yang berbeda ya. Nah, anak-anak, jadi setiap orang itu memiliki makanan kesukaan ya. Setiap orang kesukaannya itu berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, menurut Miss, kita harus menghargainya. Kita tidak boleh memaksakan ya makan kesukaan teman yang berbeda dengan kita. Jadi sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugas kalian tadi adalah muatan BI mengerjakan halaman 14 ya. Mengisi peta pikiran. Kemudian yang muatan PPKN, kalian mengisi tabel di halaman 19, yaitu mewawancarai keluargamu tentang makanan kesukaan. Sekian, terima kasih. God bless you.